Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Widya Rohmadani Daula SPD. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah part 3, merupakan kelanjutan dari video part 2 ya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah komposisi darah, pembekuan darah, golongan darah, dan kelainan serta penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah. 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas seperti jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur dan fungsi darah, menjelaskan proses pembekuan darah, mengidentifikasi macam-macam golongan darah, dan mengidentifikasi kelainan serta penyakit. Darah adalah suatu jaringan yang tersusun dari bermacam-macam sel dan cairan. Darah ini berfungsi sebagai pengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen, zat-zat makanan, serta sisa metabolisme seperti CO2, membunuh kuman atau sebagai sistem kekebalan, mengedarkan hormon dan enzim, serta berpengaruh dalam proses penutupan luka ketika kita terkena luka. Darah tersusun dari 55% plasma darah dan 45% komponen padat yaitu sel darah dan keping darah. Nah, kita bahas yang pertama yaitu plasma darah. Bila kita teteskan darah kita ke dalam tabung reaksi, nah, kita tunggu beberapa jam akan terjadi 3 warna yaitu warna kuning, putih, dan merah. Yang kuning disebut dengan plasma darah, terdiri dari 90% air, protein, senyawa organik, garam anorganik terutama yaitu NaCl. Kemudian yang di bawah ini yang warna putih namanya sel darah putih dan keping darah berjumlah 1%. Yang di bawahnya lagi yang berwarna merah disebut sel darah merah. Nah, kita akan fokus pada cairan yang berwarna kuning yaitu plasma darah. Protein pada plasma darah itu terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Jika suatu plasma darah tidak mengandung fibrinogen disebut dengan serum. Sebenarnya apa sih fungsi dari plasma darah ini? Ternyata plasma darah ini berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat-zat makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Jadi si plasma darah inilah yang berfungsi sebagai pembawa zat makanan di dalam tubuh kita, juga pengaturan darah, membawa hasil ekskresi tadi seperti CO2 dan zat sisa-sisa dari metabolisme sel ya, dan membawa beberapa gas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada komponen padat darah. Tadi kan plasma darah itu adalah komponen cair dari darah. Kita udah tahu bahwa darah itu terdiri dari komponen cair dan komponen padat. Komponen cairnya disebut dengan plasma darah. Komponen padatnya yaitu terdiri dari 2, sel darah dan keping darah. Sel darah ini terbagi menjadi 2, sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu sel darah merah. Sel darah merah ini berfungsi sebagai mengangkut oksigen ya. Sel darah merah sering disebut dengan eritrosit. Eritrosit ini merupakan sel darah merah paling banyak jumlahnya dibandingkan dari sel darah putih ataupun dibandingkan dengan keping darah trombosit. Sehingga warna darah kita dominan warna merah karena yang paling banyak kandungannya di dalam darah adalah eritrosit ini. Setiap 1 mm pangkat 3 darah mengandung 5-6 juta eritrosit ya, berarti sangat banyak sekali. Dan sel darah ini ternyata dibentuk di sumsum tulang belakang kita ya.
Pada saat pertama kali dibentuk, sebenarnya eritrosit atau sel darah merah ini memiliki yang namanya inti sel ya. Kita udah pelajari tentang sel ya. Dia memiliki inti sel. Cuman dalam perkembangannya di dalam sumsum tulang belakang, karena dia dibentuk di dalam sumsum tulang belakang, sel ini lama-lama terisi dengan yang namanya hemoglobin. Sehingga lama-lama inti selnya menyusut, kalah sama hemoglobinnya. Jadi hemoglobinnya lama-lama terisi sehingga inti selnya sendiri menciut, sehingga lama-lama hilang ataupun lenyap. Bentuk dari eritrosit atau sel darah merah ini seperti bulat pipih ya, lihat pada gambar ya, bulat pipih cekung ya. Eritrosit ini dapat bertahan selama 120 hari. Jadi sekali 120 hari itu diganti. Jadi eritrositnya setiap 120 hari diganti sama eritrosit yang baru, dibentuk lagi di dalam sumsum tulang belakang kita. Eritrosit yang sudah tua akan dirombak dan dibongkar di hati. Jadi yang sudah tua itu eritrosit, sel darah merah itu akan dibawa di hati. Kemudian tadi kan eritrosit itu banyak mengandung hemoglobin namanya. Jadi hemoglobin ini yang akan menjadi cikal bakal zat warna empedu atau bilirubin namanya. Dan zat besi pada eritrosit digunakan untuk membuat eritrosit baru. Jadi darah yang membawa oksigen itu adalah eritrosit, diikat oleh yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu mengandung zat besi ya. Nah, sekarang kita masuk ke sel darah putih. Sel darah putih atau sering disebut dengan leukosit. Fungsi dari sel darah putih ini adalah sebagai unsur pertahanan dalam tubuh. Jadi kalau ada benda-benda asing, bakteri ataupun penyakit yang berperan di sini di dalam tubuh kita adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih itu ada 5 jenis. Yang pertama ada monosit, kemudian ada neutrofil, ada basofil, ada eosinofil dan limfosit. Ya. Leukosit ini kan berfungsi sebagai melindungi tubuh dan dari infeksi dengan berbagai cara. Misalnya kalau jenis leukosit yang pertama yaitu monosit dan neutrofil, dia akan memakan bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh atau serpih-serpihan yang masuk ke dalam tubuh dengan cara memakannya. Ya, dia memusnahkannya itu dengan cara memakannya atau sering disebut dengan fagositosis. Sedangkan jenis leukosit yang terakhir itu sering disebut dengan limfosit. Limfosit ini berfungsi sebagai penghasil zat antibodi. Jadi limfosit inilah yang menghasilkan zat antibodi kita ya. Nah, bentuk dari si leukosit ini tidak tetap atau sering disebut dengan amoeboid. Leukosit ini berumur 12-13 hari ya. Dia lebih cepat ya usianya dibandingkan si eritrosit. Kalau eritrosit kan 120 hari. Kalau dia 12-13 hari aja udah kadaluarsa gitu ya. Dan jumlahnya setiap 1 mm pangkat 3 darah yang mengandung leukosit sebanyak 5.000 sampai 10.000. Ya, sekarang kita masuk ke keping-keping darah. Nah, tadi komponen pada darah itu kan ada sel darah dan keping darah. Sel darah terbagi dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Sekarang kita masuk ke keping darah. Keping darah ini sering disebut dengan trombosit. Trombosit ini terlibat dalam pembekuan darah jika terjadi luka. Jadi kalau misalnya Ananda tangannya terkena pisau memancarkan darah, maka lama-kelamaan darah itu akan berhenti dan lama-lama luka itu akan tertutup. Jadi kenapa luka itu bisa tertutup? Siapa yang melakukan? Jadi yang melakukan penutupan luka itu adalah trombosit atau keping-keping darah. Si trombosit ini berdiameter 2-3 mm ya. Bentuknya sama sel darah putih, tidak tetap dan tidak teratur. Kemudian tidak memiliki inti sel. Jadi umur si trombosit ini lebih rendah lagi dibandingkan si sel darah putih. Dia yang paling cepat
expired ya. Dia usianya 7 sampai 9 hari dengan jumlah per milimeter pangkat 3 setiap 1 milimeter pangkat 3 yaitu 200 sampai 400 ribu ya. Proses pembekuan darah itu pertama sekali yaitu trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim namanya enzim trombokinase. Keluarnya enzim trombokinase ini akan terjadi pengaktifan protrombin. Nah, enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian, trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini kan dihasilkan dari fibrinogen. Fibrinogen ini adalah protein di dalam plasma darah. Kumpulan dari benang-benang ini akan membentuk struktur seperti jala, seperti laba-laba atau kayak jala-jala makanan yang dapat menjaring sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah yang tadi sudah keluar, ketika mau keluar akan disaring di jala atau dijaring oleh jala-jala dari benang-benang fibrin ini sehingga tidak keluar lagi darahnya ya dari pembuluh darah yang terkena luka itu. Jadi ternyata darah ini juga berfungsi sebagai identitas kita. Misalnya kalau orang kecelakaan ya, dia mengeluarkan banyak darah, berarti dia membutuhkan darah karena tidak mampu lagi dibentuk dalam sumsum tulang belakang sehingga dia butuh pendonor ya. Orang yang memberikan darahnya disebut dengan pendonor, sedangkan orang yang menerima darah tersebut disebut dengan resipien ya. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana sih tata cara mendonorkan darah, golongan darah siapa saja yang dapat kita terima dan golongan darah siapa yang tidak dapat kita terima. Nah, lihat skema transfusi darah pada gambar. Nah, tabel di sebelah kiri itu adalah golongan darah resipien. Tabel di sebelah atas itu kolomnya itu golongan darah pendonor. Nah, mari kita baca. Lihat dulu keterangannya. Jika yang lingkaran tidak terisi, berarti dia terjadi penggumpalan. Kemudian lingkaran yang diisi terjadi penggumpalan. Nah, dari sini, dari skema ini kita bisa membacanya bahwa jika seseorang membutuhkan darah, dia bergolongan darah A, maka darah yang dapat dia terima adalah orang yang mendonorkan darah golongan darah A dan golongan darah O. Kemudian jika seseorang membutuhkan darah, dia bergolongan darah B, maka darah yang dapat dia terima yaitu orang yang bergolongan darah B dan bergolongan darah O. Kemudian jika seseorang bergolongan darah AB, maka darah yang dapat dia terima yaitu dari orang yang bergolongan darah A, B, AB, dan O. Jadi semua golongan darah dapat dia terima. Kemudian jika seseorang membutuhkan golongan darah O, maka darah atau pendonor yang dapat memberikan darah kepadanya yaitu bergolongan darah O. Kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia atau peredaran darah. Yang pertama yaitu ada keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida sering disingkat dengan CO ya secara kimia. Nah, ternyata ini diakibatkan oleh di lingkungan banyak asap rokok atau asap kendaraan bermotor sehingga kadar CO lebih tinggi dibandingkan kadar O2 atau oksigen. Nah, yang mengikat oksigen adalah hemoglobin. Namun ketika ada karbon monoksida, si hemoglobin ini lebih menyukai karbon monoksida dibandingkan oksigen sehingga dia lebih banyak mengikat karbon monoksida dibandingkan oksigen sehingga terjadilah keracunan karbon monoksida di dalam tubuh ya. Kemudian yang kedua ada anemia. Anemia merupakan kondisi di mana kekurangan hemoglobin. Hemoglobin ini adalah zat yang berada pada sel darah merah atau eritrosit. Nah, rendahnya hemoglobin atau sering disebut dengan hemoglobin abnormal
Penderita anemia akan merasa kurang tenaga, sangat lelah, tampak pucat, serta bernapas dengan cepat dan pendek. Anemia ini karena kekurangan produksi eritrosit yang dapat disebabkan oleh seperti kelainan atau kerusakan sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang ini kan pembentukan eritrosit. Jadi kalau terjadi kelainan di dalamnya dapat menyebabkan anemia, ataupun bisa terjadi juga karena kekurangan nutrisi. Yang ketiga adalah polistemia. Polisitemia merupakan kondisi saat eritrosit melebihi abnormal. Ini adalah kebalikan dari anemia. Sehingga akibat sel eritrosit yang sangat banyak melebihi normal menyebabkan kenaikan vikositas darah atau darah menjadi sangat kental, sehingga menurunkan kecepatan aliran darah atau darahnya jadi lambat mengalir di dalam pembuluh, menyebabkan terjadinya penyumbatan di dalam pembuluh. Yang keempat adalah leukemia. Leukemia sering disebut dengan kanker darah. Ini terjadi karena si leukositnya produksinya terlalu banyak atau tidak normal, sehingga leukosit dapat terjadi tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal, karena fungsi dari leukosit ini kan sebagai pertahanan dalam tubuh. Kalau dia terlalu banyak dapat menyebabkan kanker darah. Nah, leukemia ini juga bisa memicu terjadinya anemia dan hemofilia. Yang kelima adalah hemofilia. Hemofilia ini keadaan darah yang sukar membeku akibat kelainan genetis. Ini adalah penyakit bawaan ya atau keturunan. Kemudian ada trombosipenia. Trombosipenia adalah keadaan jumlah trombosit di bawah normal. Jadi trombositnya yang terlalu sedikit. Ya, kondisi ini dapat disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler, ataupun misalnya kerusakan trombosit, atau juga pembawaan genetis karena kekurangan trombosit, bisa juga karena anemia ataupun karena radiasi ya. Kemudian yang ketujuh adalah tekanan darah tinggi, sering disebut dengan hipertensi. Nah, hipertensi ini terjadi jika tekanan sistol. Tekanan sistol adalah dia ketika jantung kontraksi lebih tinggi dari 150 mmHg, dan tekanan diastol atau ketika jantung relaksasi darah lebih tinggi dari 90 mmHg. Artinya dia melampaui batas normal tekanan darahnya. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan misalnya gagal jantung, stroke, pendarahan pembuluh darah, pecahnya pembuluh kapiler karena tekanan yang terlalu tinggi ya. Atau juga dapat menyebabkan pecahnya retina, yaitu retina pembuluh pada mata yang menyebabkan penglihatannya jadi kabur. Itu ya hipertensi. Kemudian yang kedelapan adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Ini adalah lawan dari hipertensi, yaitu hipotensi jika sistol darah kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastol kurang dari 80 mmHg. Berarti dia di bawah batas normal, tekanannya terlalu rendah. Nah, pada penderita ini otot jantung akan bekerja sangat lemah ya, dan menyebabkan mengerut dan mengakibatkan seperti lemah jantung, bisa juga terjadinya stroke karena otak kekurangan pasokan oksigen karena tekanannya sangat rendah, nggak sampai ke otak oksigennya, dan tubuh juga akan menjadi lemah. Yang kesembilan adalah varises. Varises ini merupakan pelebaran pembuluh vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Beberapa penyebabnya seperti berdiri terlalu lama, atau karena kegendutan, atau juga karena kehamilan ya. Kemudian ada aterosklerosis dan arteriosklerosis. Bedakan ya. Kalau aterosklerosis merupakan penimbunan lemak pada pembuluh arteri, sedangkan arteriosklerosis adalah penimbunan zat kapur. Ingat ya, bedanya
penimbunan lemak, sedangkan aterio penimbunan zat kapur. Terima kasih telah menonton video ini, semoga Ananda paham, dan maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah ucapan karena saya adalah manusia yang lemah, terbatas, dan serba kurang. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share video-video saya, dan juga subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang bersama dengan kalian ya. Dan juga, jangan lupa juga follow Instagram saya di @widyardh_ untuk tanya-tanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.